Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah yang mencipta, memelihara, mengatur seluruh alam semesta. Allah yang menjadikan hidup dan mati kita. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati, hidup, untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Sungguhnya Dia Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Artinya kita sekarang hidup dan kita pasti akan mati. Secara adat ada 4 tahap perjalanan hidup manusia. Yang pertama, masa kanak-kanak. Kata para ahli, umur 0 tahun sampai 13 tahun. Dia ada anak-anak tadi yang ikut sholat, ya, itu yang di belakang juga itu anak-anak. Kita pernah seperti itu. Yang kedua, kata para ahli, remaja 13 tahun ya, ke atas sampai umur 19 tahun. Itulah anak-anak kita yang sekolah sekarang. SLTA, ada yang bahkan mungkin sudah masuk kuliah semester awal, dan kita sebagian pun sudah, tapi anak-anak yang di belakang itu belum. Tapi kita sudah. Bersyukurlah kita telah memasuki tahap anak-anak, tahap remaja, karena ada yang tidak sampai remaja sudah Allah panggil. Demikian ada yang remaja, dia tidak sempat masuk tahap dewasa. Kata para ahli, dewasa dibagi 2, dewasa awal 20 tahun sampai 39 tahun. Nah, jadi yang umurnya 38 itu dewasa awal. Mulai 40 sampai 59 itu dewasa akhir. Tapi sama-sama dewasa. Alhamdulillah, kita sebagian sudah melewati itu. Tapi putra Pak Ajwar, Abu Bakar, tadi malam kita takjiah, Tejar, ya, Ajwar yang menyumbang bangunan di ujung sana, dan juga mic yang sering kita pakai untuk tanya jawab, tidak sempat masuk melewati ya masa dewasa sampai selesai karena wafat di usia 42 tahun. Kita pun tidak tahu yang pada saat ini masuk posisi dewasa apa bisa sampai mencapai 59. Mulai 60 ke atas kata para ahli itulah yang disebut dengan tua atau manula. Dan di dalam surah Yasin, kalau terus tua, maka Allah akan kembalikan seperti anak-anak. Ya, ngompol sendiri ya. Pokoknya seperti anak-anak. 4 tahapan ini sebagian sudah kita masuki. Alhamdulillah, termasuk yang berbicara sekarang ini. Tidak ada lagi tahapan setelah itu selain kematian. Maka ceramah tadi malam yang disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Muhammad Ahmad Rijal ya, mengingatkan kepada kita bahwa mengingat mati itu menjadi hal yang sangat utama untuk menyelamatkan kita di akhirat. Zikrul maut. Dan sebenarnya agama kita selalu menyuruh kita ingat mati. Apa buktinya? Mau tidur saja doanya kan Allahumma barik lana fima gak makan. Saya pikir jamaah mengamini tadi ya.
Bismika Allahumma ahya. Coba mau tidur itu kalau baca doa diterjemahkanlah dalam hati, apalagi dilisankan. Ngeri kita. Ya Allah, dengan namamu hamba hidup dan mati. Kita bisa jadi nggak bangun-bangun lagi. Almarhum Tejar itu kata ayahnya, pagi masih biasa ya, bersapa, siang masih jemput anak, ya, sore kemudian main futsal, agak sesak dada, menjelang maghrib sekitar 7 menit dia berhenti. Temannya bilang bawa ke dokter, dia bilang nggak masuk angin ini, paling pulang mandi, pesan sama istrinya entah apa, suruh buat mie atau mihun gitu, naik ke lantai atas tuh dengan suara jatuh begitu, istrinya panggil-panggil, ya, nggak ada lagi suara, naik ke atas, sudah selesai sholat maghrib, ya selesai sholat maghrib, bawa ke rumah sakit telah dipanggil oleh Allah. Jadi kematian itu dia tidak ada tanda-tanda sebenarnya. Nah, kalau ada tanda-tanda kita sudah tahu nih ya. Ada yang cepat-cepat sujud terus supaya matinya pas sujud, ya kan? Tidak ada tanda-tanda. Tapi tugas kita bermohon selalu kepada Allah supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Kita bermohon itu kepada Allah. Jadi kata Ustadz Ahmad Rijal, orang yang ingat kepada mati, dia akan mendapat 3 kemuliaan. Ya. Pertama kata beliau, orang itu akan bersegera untuk bertaubat. Bersegera untuk bertaubat. Yang kedua, orang yang zikrul maut itu hidupnya qanaah. Dia selalu ridha. Hidupnya juhud. Dia memang suka dunia, tapi dia tidak mengejar dunia sampai meninggalkan ibadah. Banyak orang seperti itu. Azan berkumandang, dia tidak peduli karena dunia di depannya. Tunggu. Jadi orang yang mengingat mati, pertama dia bersegera dalam taubat, selalu istighfar, selalu mohon ampun pada Allah. Yang kedua, hidupnya juhud, qanaah, ridho. Kalau dia ingin 30, tiba-tiba hari ini dia dapat 20, dia tetap ridho. Inilah sudah keputusan Allah. Dan yang ketiga kata Ustadz itu, orang yang zikrul maut, dia dapat kemuliaan untuk selalu ibadah, memperbanyak ibadah. Kesempatan sholat sunat, dia sholat sunat. Kesempatan dia untuk bersedekah, dia bersedekah. Ya. Dia lihat ada orang tidak punya, dia ada orang miskin, pinggiri kendaraannya, dia berbagi. Ya. Ada pengajian seperti kemarin saya dapat info terakhir pas beli nasi di tempat Pak Yunus, loh, Ustadz nggak tahu di Al-Hidayah ada makan-makan. Oh, saya telat. Rupanya ketua BKM nggak dikasih tahu bang yang makan-makan. Ya, alhamdulillah itu bagian dari kesukaan ibadah. Jadi 3. Dan sebaliknya kata beliau, ada 3 yang menyebabkan kehinaan bagi orang-orang yang tidak mau mengingat mati. Yang pertama kata beliau, kehinaannya dia menunda-nunda taubat. Masih muda saya, masih kuat. Ya, umur saya berapalah? Saya sudah periksa kesehatan aman semua. Nggak ada saya potensi darah tinggi, potensi gula, sebagainya. Jangan sombong. Kematian bukan karena darah tinggi, bukan karena gula, bukan karena jantung. Kematian itu haknya Allah. Jadi orang-orang yang menunda zikrul maut, dia akan dihinakan oleh Allah. Dia ya, enggan bertaubat, melambat-lambat. Yang kedua, ya, dia selalu menggugat Allah, tidak rela dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga, malas ibadah. Nah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk yang demikian. Nah, pada malam sebelumnya saya mencatat juga dari Ustadz Salman, Dr. Salman Sarifuddin Al-Hafiz, Imam Masjid Raya. Beliau mengatakan kita semua pasti mati,
dan kita akan hidup di alam barzakh yang lama sekali. Dan alam barzakh itu selamat tidaknya kita tergantung amal kita hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini semua akan menyelamatkan kita juga di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, mohon maaf saya memulai pengantar dengan hal-hal yang bukan menakutkan, ya. Hal-hal yang memang akan kita hadapi bersama. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing, menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kisah saya ini bagian terakhir dari pasca perang Uhud. Jadi perang Uhud selesai itu Nabi tetap menghadapi persoalan, ya. Sudah kita ceritakan semua, ada misi daripada Abu Salamah, ya, memerangi sekelompok orang. Sampai kepada terakhir kemarin adalah apa yang terjadi di Bir Maunah, terbunuhnya 70 penghafal Quran. Nah, sekarang ini Nabi Muhammad, ya, melakukan pengusiran terhadap kaum Yahudi Bani Nadir. Kenapa mereka diusir? Kita akan sampaikan kisahnya, ya. Jadi Bani Nadir ini benteng yang masih ada, ya. Subhanallah, ya, peninggalannya udah 15 abad lebih, ya. Ini Al-Hasun, benteng yang sangat kuat dan kokoh. Al-Quran menyebutnya Al-Hasun, ya, artinya benteng yang sangat kuat, sangat kokoh. Ini bukan teknologi hari ini, ya. Ini teknologi masa lalu. Dan mereka bayangkan tuh dari bawah itu naik ke atas, ya. Kalau jamaah mau tahu berapa tingginya ini, lihatlah pohon ini. Pembanding ini. Pohon ini berapa? 30 meter, ya. Jadi bisa kita lihat pohon ini kalau kita taruh di sini, kita tahu nih berapa meter naik ke sini. Bisa jadi hampir 100 meteran naik ke sana, lalu mereka bangun di atas ini. Gimana ngebawanya itu? Belum ada trek-treknya. Kalau kita lewat mau ke asrama haji, itu kan sedang ada pembangunan di depan kantor gubernur. Itu pakai keren besar itu. Ini subhanallah. Nah, Yahudi ini sombong dan angkuh, ya, karena mereka punya kemampuan ini. Para ahli sirah, para ulama menyebut bahwa perang Bani Nadir ini terjadi pasca musibah besar. Coba bayangkan, ya, Rasulullah ini baru bersedih, 70 sahabat gugur dalam perang Uhud. Nabi kehilangan pamannya, sahabat, teman bermain, Hamzah, ya, sahabat-sahabat yang dicintai Nabi, ya. Begitu sedih beliau. Kemudian berita lain terbunuhnya 7, ya, awal 7 sahabat yang penghafal Quran juga di peristiwa di Razi, ya, di Wadi Razi, dibunuh 10 sahabat Nabi, nanti semuanya akhirnya mati, disahid mereka. Baru di Bir Maunah 70. Ini kan menyakitkan, menyedihkan. Ini terjadi di bulan Safar tahun keempat Hijriah. Maka, ya, Rasulullah dalam hal ini harus perang lagi, ya, menghadapi Bani Nadir. Nah, ini Yahudi di Madinah itu ada 3 jemaah secara besar, ya. Ada Bani Qainuqa, itu sudah diusir bulan Syawal tahun 2 Hijriah, habis perang Badar. Bani Nadir ini yang mau kita cerita, dia diusir ini nanti. Bani Quraidah itu semua kaum laki-laki dihukum mati. Ini nanti setelah perang Khandaq. Ini semua pengkhianatan, ya, pengkhianatan terhadap piagam Madinah. Jadi para sejarawan Barat pun tidak bisa mengkritik apa yang Nabi lakukan. Yang Nabi lakukan itu penegakan hukum, karena sudah ada kesepakatan. Tiba-tiba Bani Qainuqa, mereka berkhianat. Sewaktu ini selesai perang Badar, Nabi usir, ya. Kemudian Bani Quraidah nanti setelah perang Khandaq. Kemudian Bani Nadir, ini kampung mereka nih. Kampung-kampung mereka. Nah, nanti si Bani Nadir ini
Ya, Bani Kainuka diusir menuju Syam, ini sudah kita ceritakan. Yang hari ini nanti mereka berhimpun di Khaybar. Nah, di sana mereka membangun kekuatan lagi, karena itu nanti ada perang Khaybar. Kita akan ceritakan nanti perang Khaybar. Ya. Ini adalah pengkhianatan mereka. Ini Masjid Kuba, ini Masjid Jumat. Ya. Nabi dari Masjid Nabawi hari Kamis, Senin, ya, itu sering Nabi sholat di Masjid Kuba. Nah, ini nanti kisahnya perang Bani Nadir ini, mereka melanggar perjanjian. Akibat itu Nabi memberi waktu, ya, 10 hari untuk meninggalkan Madinah. Tapi mereka menentang. Nabi baik-baik, kalian sudahlah, tidak usah tinggal di Madinah lagi. Tapi mereka menentang. Lalu Nabi melakukan pengepungan, ya. Karena mengapa mereka menentang? Ada janji akan ada 2000 tentara dari Bani Nadir, ditambah janji dari tokoh munafik. Ada yang tahu namanya di Madinah, orang munafik? Masih ingat nama tokoh munafik Madinah? Siapa yang bisa jawab dapat hadiah? Unta hadiahnya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, seekor unta dibenarkan untuk membawa harta. Nanti Nabi usir, hanya boleh bawa 1 ekor unta dan harta. Ya. Nah, ini bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah. Nah, jadi jamaah, awalnya adalah pengkhianatan. Kita ceritakan. Bani Nadir ini dia merusak perjanjian Piagam Madinah yang sudah disepakati. Ya. Diam-diam Bani Nadir ini bersekongkol untuk, ya, memusnahkan kaum muslimin di Madinah. Tapi Nabi belum dapat banyak bukti. Tapi sudah dengar Nabi. Nanti Bani Nadir ini dia membangun koalisi dengan orang-orang di Mekah. Maka terjadi perang Ahzab, perang Khandaq. Jadi Bani Nadir ini sering melakukan pertemuan rahasia, ya, dengan orang-orang di Mekah. Nabi belum ada bukti, ya. Nabi masih menahan diri. Pengusiran terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah. Ini sudah saya ceritakan tadi. Bani Nadir sangat yakin mereka punya benteng yang kokoh, ya, kuat. Mereka pasti tidak bisa dikalahkan. Bahkan mereka ini ahli membuat senjata. Nabi Muhammad pun beli senjata sama Yahudi, ya. Sama dengan kita sekarang beli senjata sama Yahudi Amerika di dunia ini. Tapi mereka memang ahli dalam membuat, ya, tameng, membuat pedang, tombak, sehingga mereka ini merasa yakin dan tidak mungkin dikalahkan oleh kaum muslimin. Nah, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad mengusir mereka? Ya, latar belakangnya sedikit saya ingatkan. Jadi 70 sahabat Nabi yang dibunuh itu dijumpai oleh 2 orang sahabat Nabi yang kebetulan dia tidak ikut dalam 70 ini. Dia sedang mendapat tugas lain, melihat ada burung banyak sekali menukik di suatu tempat. Dia curiga, yaitu Ammar bin Umayyah, Ad-Damri, dan Al-Munzir bin Uqbah. Ternyata setelah mereka datang, mereka lihat ini para sahabat. Jadi bangkai daripada para syuhada dimakan binatang, ya, ya. Dimakan oleh binatang. Menangis mereka menyaksikan ini. Kuda-kudanya saja yang hanya berdiri tegak, tapi 70 sahabat ini sudah dibantai. Nah, waktu itu kita ceritakan, ya, bahwa Amir bin Umayyah dan Al-Munzir berdiskusi, bagaimana pendapatmu nih? Kata Amir bin Umayyah, ya kita segera ketemu Rasulullah, kita laporkan semua ini. Ini kata Amir, ya, bin Umayyah. Tapi Al-Munzir, dia semangat jihadnya muncul. Tidak, kata Munzir, aku akan melawan mereka. Aku tidak rela sahabat-sahabat dibunuh. Dan akhirnya mereka berdua ini ditangkap. Al-Munzir tapi dibunuh. Ammar bin Umayyah, nah, ini kisah daripada pengusiran Yahudi bermula dari Amir bin Umayyah salah bunuh. Ini cerita terakhir. Jadi Amir bin Umayyah ini ditangkap
temannya sudah dibunuh tadi, ya. Ketika dia diketahui berasal dari kabilah Mudhar, ini kabilah yang punya perjanjian dengan Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir tidak mau mencari masalah baru, maka dia bilang kamu bebas, ya. Kamu bebas, kata Amir bin Tufail membebaskannya. Tetapi dipotong rambutnya, dibotakin. Ya, makanya mungkin orang di penjara digundul, dibotakin, mungkin mencontoh sirah ini kali ya. Tawanan, artinya kamu pernah jadi tawanan, dibotaki kepalanya. Dia dilepaskan. Nah, waktu dia pulang, ya, dalam perjalanan dia berteduh di bawah sebuah pohon. Datang dua orang laki-laki, dia tidak tahu bahwa laki-laki ini Bani Kilab. Ya, dia pikir Bani Sulaim yang membunuh para sahabat di Bir Mu'aunah. Dia berteduh, jadi seperti kita berhenti di suatu tempat, ada orang lain sama-sama, ya, sama-sama berteduh. Ya, di kampungnya Fajli, saya pernah ke sana, Kuta Panjang namanya, di Kayu Luas. Saya pernah nginap Kuta Panjang tahun 95-96 lagi survei. Di sana penginapannya itu, ya, nggak tahu sekarang nggak ada lagi mungkin Fajli. Ya. Jadi satu kamar itu ada bed 6, kayak rumah sakit gitulah ya. Jadi kita masuk bed itu, kita bayar bed itu saja. Kita nggak tahu di sebelah kita siapa. Ada pedagang, ada orang jualan, ya taruh barangnya. Ya, saya karena lelah yang penting tidur lah. Jadi bangun pagi, waktu subuh itu baru kita tahu, oh, banyak orang rupanya. Satu bed, satu bayar, tapi tempatnya sama. Nah, ini yang terjadi pada si Amir bin Umayyah. Dia berteduh, datang dua orang sama-sama berteduh. Dua orang ini tidur, dia cermati. Ini pasti Bani Sulaim. Dia yang membunuh 70 sahabat. Aku tidak rela dibunuhnya. Rupanya salah. Ya, sampai berita kepada Rasulullah bahwa ya, Amir bin Umayyah ini salah bunuh dia. Nah, kemudian artinya dalam piagam Madinah, ya harus ada diat, tebusan. Tebusan ini kalau orang Yahudi yang melakukan, yang terikat dengan piagam Madinah, maka Nabi Muhammad wajib berkontribusi. Nabi Muhammad waktu itu datanglah mengunjungi Yahudi Bani Nadir untuk minta kontribusi. Seperti kita sering bangyan WA di grup, mau kuah belangong sekian kontribusi. Sebenarnya hanya minta itu, ayo supaya bayar dia. Datanglah Nabi ke kampungnya disertai oleh sahabat. Ya, Rasulullah mengunjungi kampungnya Bani Nadir. Ini peninggalan Bani Nadir. Jadi sesuai dengan perjanjian di dalam piagam Madinah, ya, maka kalau ada pembayaran diat berurunan lah, ya, sehingga bisa terbayar. Ini dua orang yang dibunuh. Lalu Nabi datang ke sana. Nabi bukan tidak sanggup bayar, ya. Beliau ini kan banyak hartanya, dari ghanimah itu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Jadi kita satu saat akan sampai kepada ghanimah. Jadi ghanimah ini sudah ada sebelum Islam. Tapi waktu itu ghanimah ini miliknya Panglima. Anak buah terserah Panglima. Nah, kemudian setelah Islam datang, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Yas'alunaka anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Itu surah Al-Anfal. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal, ghanimah. Katakan, ya, itu ghanimah itu adalah haknya Allah dan Rasul. Lalu Nabi mengatakan 1/5 untuk Allah dan Rasul. Maka kalau kita lihat, kalau Nabi menyimpan 1/5 itu, Nabi lebih kaya daripada orang kaya yang ada di Indonesia sekarang ini. Ini Nabi nggak lakukan. Semua ghanimah itu peruntukannya Nabi berikan selalu untuk umat. Nah, jamaah, kita kembali ke sini. Jadi kemudian terbunuhlah orang ini lalu kemudian Nabi datang kepada orang Yahudi, ditemani oleh 10 sahabat. Di antaranya ada Abu Bakar, Umar, Ali. Nah, setelah sholat berjamaah di Masjid Kuba. Jadi Nabi setelah sholat di Masjid Kuba, ya, Nabi kemudian berkunjung ke kampungnya Bani Nadir. Ya.
Orang Bani Nadir menyambut dengan wajah yang ceria. Wah, ini pemimpin orang Islam datang. Kami akan membantumu Muhammad. Sekarang duduk di sini. Biar kami siapkan dulu keperluanmu. Nabi tenang, duduklah Nabi. Ada tembok, tempat bersender. Tembok besar, bangunan. Dari orang-orang Yahudi ini. Rasulullah dan para sahabat duduk di tepi rumah beratap tinggi milik salah seorang Yahudi. Rupanya orang Yahudi berunding dia. Orang Bani Nadir ini berunding. Katanya, untuk apa kita siapkan dia? Tujuan kita kan membunuh Muhammad. Sekarang dia ada di sini. Ini kesempatan dia kita bunuh. Tapi kita nggak berani berhadapan langsung. 10 orang hebat-hebat itu, sahabat-sahabatnya juga. Ucap salah seorang pemuka Yahudi, ya kamu benar memang ya. Tapi katanya kita bisa membunuh Muhammad dengan cara kita. Dia kan lagi duduk tuh. Siapa yang bisa mengangkat batu besar lalu lemparkan ke bawah, pasti pecah kepalanya Nabi Muhammad. Nah, kalau kita biarkan kesempatan ini, kita rugi, kata salah seorang di antara mereka. Awalnya mereka ragu, takut mereka. Tapi orang Yahudi bilang, kapan lagi? Inilah waktunya. Namun bagaimana cara kita membunuh? Tanya seorang kebingungan. Semua terdiam, lalu seorang berwajah licik berjalan mengambil batu penggilingan yang besar. Batu penggilingan. Batu, ya kalau kita batu itu kan, batu gunung itu ya. Berat itu. Siapa di antara kalian yang mau mengambil batu penggilingan ini lalu naik ke atap rumah dan menjatuhkannya ke kepala Muhammad sampai remuk? Jadi Nabi Muhammad mau dibunuh, ini kan wajar kalau Nabi Muhammad melakukan penindakan terhadap mereka. Akhirnya ada seorang bernama Amir bin Jashi. Dia bilang, aku. Kata Salam bin Miskam, ini orang Yahudi juga, jangan lakukan itu. Demi Allah, demi Allah, Allah pasti memberitahu Muhammad tentang rencana kita. Jadi orang Yahudi kan nyembah Allah juga, ya kan? Kata Ustadz siapa itu? Amir Hamzah, saya dengar di radio. Ya. Alhamdulillah kita kaum muslimin ini enak menyebut Allah. Tapi orang non-muslim itu susah dia. Allah. Sama seperti kita. Allah. Apa ikut-ikut kamu? Suruh sebut Allah berat. Jadi demi Allah, kata si Miskam ini, Salam bin Miskam, Allah pasti beritahu Muhammad tentang rencana kita. Mereka tapi tidak percaya. Mereka nggak peduli. Ya. Jadi Amir bin Jashi ini orang yang paling jahat di antara mereka. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini ilustrasi. Jadi Nabi duduk di bawah nih. Mereka bersiap-siap. Jibril datang. Muhammad, kata Jibril kan, tinggalkan tempat ini. Para sahabat ada yang sedang tertidur, ada yang sedang keliling-keliling. Karena nunggu kan. Nabi Muhammad sudah pulang ke Madinah. Para sahabat terbangun, Rasulullah mana? Yang baru datang ditanya, mana Rasulullah? Tadi beliau di sini. Tidak ada lagi, beliau pulang nih. Maka bersegera para sahabat menjumpai Rasulullah. Ada apa Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka ingin membunuhku. Ya. Bagaimana kita lanjutkan? Atau kita tunda? Lanjutkan sedikit ya. Masih belum surut. Berhasilkah mereka membunuh Rasulullah? Jibril memberitahu kepada Rasulullah. Maka beliau segera meninggalkan perkampungan Bani Nadir, diikuti oleh para sahabat. Lalu Rasulullah mengutus sahabat Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan keputusan Rasulullah SAW. Jadi ini berat ini. Mereka pun pucat. Wah, ternyata betul. Muhammad diberitahu oleh Tuhannya. Maklumat Rasulullah. Bani Nadir harus meninggalkan Madinah. Diberi waktu 10 hari. Setelah maklumat disampaikan. Kalau hari ini hari Ahad, maka mereka harus keluar Madinah pada hari
Selasa. Ya. Apabila tidak meninggalkan mereka Madinah, mereka semua dihukum mati, laki-lakinya. Ya. Nabi Muhammad tidak pernah menghukum mati wanita, anak-anak, tidak ada. Karena itu nanti Bani Kainuqa, anak-anak wanitanya semuanya diselamatkan, kecuali kaum laki-lakinya, karena mereka sudah terlalu dalam pengkhianatannya. Berat itu Bani Quraidah itu, nanti saya ceritakan. Sebab kalau mereka berkhianat, hancur kaum muslimin. Posisi perang Khandaq itu sangat menegangkan. Nah, Pak Idris nanti insya Allah berangkat haji Pak ya, dan jemaah lain. Nanti kalau Bapak sampai di Masjid Nabawi, nah, terlihat kalau Bapak nanti, tapi Bapak sudah pernah umrah juga, jemaah lain ya, kalau melihat ada Masjid Ali, ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Abu Bakar, di balik gedung besar lagi ada satu masjid namanya Masjid Umar. Tidak terlihat, dia harus nyebrang satu gedung besar. Saya dengan Pak Yunus, bukan Pak Yunus Raya, Pak Yunus satu lagi Yunus. Oh, Pak Yunus. Kami habis sholat maghrib, saya buka di Google. Ini ada masjid. Karena gampang sekarang cari. Ya. Itu kami tanya, ya, Masjid Umar. Kami pergilah ke Masjid Umar bin Khattab. Ya, jalan kaki sedikit lewat gedung-gedung. Itu jalur perang Khandaq. Kata para sejarawan, disitulah kira-kira dulu Nabi membangun sepanjang 6 km. Ya. Apabila tidak meninggalkan Madinah, mereka harus siap dihukum mati. Tapi Bani Nadir sombong. Apalagi Abdullah bin Ubay, dia datang ke Bani Nadir. Kalian jangan mau gertakan Muhammad. Saya akan menyediakan 2.000 pasukan, ya, membantu kalian. Nah, tokoh munafik menjanjikan akan mengerahkan 2.000 untuk melawan kaum muslimin. Nah, juga bantuan dari Bani Quraidah dan sekutunya Bani Ghatafan. Ini Bani Quraidah tadi yang berkhianat nanti di perang Khandaq. Hayy bin Akhtab, nama pemimpin Bani Nadir, menentang. Dia buat surat balasan kepada Nabi Muhammad. Kami tolak. Muhammad, emang takut kami. Siapa takut? Jadi jemaah ya, jadi memang ini berat bagi Rasulullah. Beliau baru saja musibah, terbunuhnya 70 sahabat, terbunuhnya para penghafal Quran ya. Tapi peristiwa sedih ini ya menyebabkan Nabi semakin yakin bahwa Yahudi memang pengkhianat. Dengan surat jawabannya, maka Nabi menyiapkan pasukan, kepung, ya, kepung mereka. Maka Sayyidina Ali dipanggil. Ali, ya, kamu membawa panji perang, berangkatlah kaum muslimin. Ya, ini ilustrasi saja. Benteng Bani Nadir dikepung. Rupanya tidak bisa. Ya. 10 hari dikepung. Al-Waqidi menyebut malah 15 hari. Dalam Ibnu Hisham 10 hari. Panji peperangan dibawa oleh Ali. Rasulullah waktu meninggalkan Madinah harus tetap ada PJ di Madinah. Padahal dekat itu ya. Beliau tetap minta Abdullah bin Umi Maktum ya untuk menjadi pengganti Nabi. Jadi dia juga imam di situ. Ini 10 hari pengepungan. Hari Jumat juga Nabi kan tidak mungkin balik ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, Bani Nadir nunggu-nunggu, mana 2.000 pasukan tuh, nggak ada handphone masalahnya itu. Ada handphone segera Abdullah bin Ubay, bagaimana nih? Nggak bisa, keluar nggak bisa, cari coba nyusup, karena ini memang udah dikepung, tidak ada satu lubang yang bisa mereka untuk keluar. Bani Quraidah juga tidak datang. Mereka semakin panik. Air sudah berkurang, makanan sudah berkurang, ya. Akhirnya mereka yakin ini pengkhianatan ya. Abdullah bin Ubay ya, tidak akan datang. Rasulullah kemudian memerintahkan sahabat bakar kebun dan pohon kurma. Sebenarnya Rasulullah melarang menebang, membakar, tidak perlu. Tapi ini karena perang, sebagai peringatan untuk mengecilkan nyali musuh. Wah, mereka begitu melihat kebun kurmanya dibakar,
Karena itu kita kalau umrah haji kan dibawa ke kebun kurma, itu peninggalan Yahudi dulu itu. Sudah milik orang Islam. Rasulullah mengepung mereka selama 6 hari. Ada yang menyebut 10 hari. Ini persoalan hanya jumlah hari. Bani Nadir akhirnya memilih keluar Madinah sambil mengajukan syarat. Wahai Muhammad, baiklah, tapi kami jangan dibunuh. Kata Nabi, tidak, kalian boleh tinggalkan Madinah. Kami tidak akan membunuh kalian. Bolehlah kami bawa barang-barang kami. Kata Rasulullah, boleh, tapi hanya 1 ekor unta bagi 1 orang. Dalam riwayat ini dikisahkan ada yang membawa atap rumah dengan unta. Mungkin dia ya ini karena 1 orang 1 unta, mungkin di rumahnya ada 4 orang, anak-anaknya ya ada 4 unta mungkin ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya mereka eksodus, kata orang sekarang. Jadi Yahudi itu tidak pernah tenang memang hidupnya. Sekarang dia boleh menguasai Gaza, tapi kita sangat yakin mereka juga nanti akan menjadi bangsa yang terusir ya. Mereka keluar Madinah berbondong-bondong ya, dengan hanya membawa satu kelompok, hanya 1 orang hanya 1 ekor unta. Dan mereka akhirnya terdampar, sebagian menuju Syam, namun sebagian besar berhenti di Khaybar. Nah, Khaybar ini masih dekat dengan Madinah. Hanya 2 dari mereka yang memeluk Islam, yaitu Yamin ibnu Amru dan Abu Sa'an bin Wahab. Yang lainnya tetap dalam keyahudiannya. Ya. Jadi saya kira sampai di sini dulu, ya, karena sudah nanggung kalau kita sampaikan lanjutannya. Ya. Jadi inilah kisah pengusiran Yahudi dari kota Madinah. Nah, selesai ini nanti kita akan membahas tentang mereka kemudian membangun koalisi kekuatan untuk menyerang, yaitu yang bernama Perang Khandaq. Perang Khandaq. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah.